Boleh tahu nggak di sana itu lulusan SMA N3 Pamekasan itu apakah semuanya berkuliah? Kapan pertama kali MPK dibentuk? Sedikit cerita tentang amfibi, kan ada tuh acara yang namanya amfibi di Semaga. Pesannya itu kalau misalkan kalian ingin mempunyai keinginan gitu, nggak apa-apa, kejar aja, jangan mikirin kayak nanti kalau misalkan aku gagal gimana, itu jangan dulu, jangan terlalu pesimis, kita itu harus optimis. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dari kami SMK Al-Haramain 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kami telah mengundang 2 orang narasumber. Yang satunya adalah seorang ketua MPK dan yang satunya lagi adalah seorang anggota OSIS. Mereka berasal dari SMA N3 Pamekasan. Karena tema Remind Podcast kali ini adalah mengenal lebih dalam MPK dan OSIS di Semaga. Begitu pemirsa. Penasaran? Langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Remind Podcast. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu sama pemirsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cynthia Jalsi Prasetyo dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Jabatan saya saat ini di OSIS SMA Negeri 3 Pamekasan sebagai Bendahara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikir Lahiratul Ummah. Di sini jabatan saya sebagai ketua MPK. Baik, yang Mbak ini ketua MPK. Boleh dipanggil siapa Mbak? Saya panggil aja Cici. Panggil aja Mbak Cici gitu ya. Kalau yang satunya? Kalau saya Cece. Mbak Cece sama Mbak Cici hampir sama loh ya namanya ya. Kembar kita. Oh kembar. Bener kembar gak nih? Iya, beda orang tua. Kembar apa? Saudara, enggak saudara. Kalau boleh tahu MPK itu apa? Karena di sekolah kami ini kan cuman ada OSIS, belum pernah ada MPK. Jadi kami pengen tahu lebih dalam MPK itu apa sih gitu. Nah, jadi sebelumnya itu MPK jabatannya lebih tinggi daripada OSIS dan tugasnya itu salah satunya adalah mengawasi kinerjanya OSIS, dan juga kalau misalkan nanti dari pihak OSIS itu merasa kesulitan, kita itu sebagai MPK bisa ikut kayak membantunya gitu. Jadi berarti lebih tinggi dari OSIS dong. Iya, betul. Sebagai pengawasnya OSIS gitulah ya. Kalau OSIS di sana kerjaannya ngapain aja gitu? Yang pertama jelas buat menjalankan event yang sudah didiskusikan bersama. Kayak kita selalu rapat bulanan juga untuk diskusi event apa yang mau kita laksanakan. Jelas kita juga kerjasama dengan MPK untuk pelaksanaan event itu. Banyak juga event yang dilaksanakan sama SMA 3. Berarti kalian OSIS sama MPK ini emang dari sananya bekerja sama bareng gitu ya? Betul. Kerjanya bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri? Iya. Gitu. Emang nggak cukup ya cuman OSIS aja di sana? Kenapa harus ada MPK gitu? Karena mungkin kayak tugasnya kita kan selanjutnya untuk mengawasi kinerjanya OSIS, sedangkan di OSIS Pamekasan itu jumlahnya banyak kan, takutnya kayak entah ada yang lalai dalam bekerja itu nanti kita bisa tegur gitu-gitu. Takut OSISnya itu apa kurang kurang jadi aktif dibantu dalam, sama MPK-nya. Kalau pemilihannya itu sama gak sama ketua OSIS, ketua MPK dan ketua OSIS? Kalau yang tahun lalu itu nggak berbeda. Gak barengan berarti ya? Iya, gak barengan. Oh gitu. Kalau ketua OSIS dipilihnya kayak gimana? Melalui voting dari seluruh siswa. Jadi seluruh warga sekolah juga melakukan pemungutan suara. Terus waktu itu kita juga mengadakan sesi debat di aula juga bersama seluruh warga sekolah. Ada guru-guru, ada siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 debat juga. untuk kandidatnya gitu Ya, maksudnya? benar. Oh gitu. Terus kalau MPK pemilihannya seperti apa? Kalau MPK itu yang tahun lalu dari Purnanya sendiri, mungkin mereka itu lihat dari
cara kita bekerjanya itu kayak gimana gitu. Dipilih dari, Ya dari para purna. kalau boleh tahu purna itu apa sih Kak? Purna itu kayak Alumni. ya alumni, Oh, alumni alumni. dari MPK. Kalau guru itu nggak ikut-ikut milih gitu ya? Mungkin mereka ada Pemberi dapat saran. saran gitu. Oh gitu. Terus kalau strukturnya kayak gimana? Berbeda ya? OSIS sendiri, MPK Ya, sendiri beda-beda. gitu. OSIS punya struktur jabatan sendiri, MPK juga punya strukturnya sendiri. Lebih banyak mana nih kepengurusannya? Kalau untuk kepengurusan pasti lebih banyak OSIS ya, tapi kalau untuk inti sama aja ya. Sama aja. Sama aja. Untuk inti seperti ketua OSIS, sekretaris, bendahara itu sama. Yang paling dibutuhkan guru, kalau seumpama guru mau nyuruh-nyuruh apa, itu lebih ke OSIS atau ke MPK sih? Itu sih lebih ke OSIS, cuman nanti OSIS ya. ya balik lagi gitu. Berarti aslinya organisasi inti sekolah ini kan OSIS, Iya. cuman MPK yang membantu aja. Ya. Yang membantu mengawasi kinerja OSIS gitu ya. Lebih berat mana Kak? Jadi OSIS atau jadi MPK? Nggak bisa dibandingin ya, kerjaannya sama-sama Sama-sama buat berat. sekolah juga, sama-sama buat sekolah juga. Jadi tergantung gimana cara kita juga menyikapinya juga. Heeh. Jadi pasti beda lah, nggak bisa disamakan juga. Ada masalahnya tersendiri Iya, gitu ya Kak benar. ya. Pernah ada masalah gitu gak? OSIS antara OSIS dan MPK gitu. Pernah tengkar gitu gak sih? Enggak. Kan beda organisasi nih. Cuman beda pendapat Iya, aja biasanya. Beda pendapat. Oh kalau lagi musyawarah gitu, OSISnya pengen gini, MPK pengen gini gitu ya. Kalau untuk calon-calonnya itu seleksi dari guru atau mendaftarkan diri sendiri? Mendaftarkan diri sendiri. Oh atas kemauan diri Iya, sendiri betul. dong. Oh hebat banget ya. Kalau di sini soalnya OSISnya itu seleksi dari guru Kak, dipilih oleh guru gitu. Siapa yang cocok jadi OSIS dan MPK belum ada di sini. Next nanti ada kan. Amin, amin semoga. Berarti gitu. Kita juga ini ada seksi seleksi gitu dari seluruh siswa yang mau ikut OSIS. Nanti yang terbaik bakalan dites lagi. Setelah dapat yang terbaik dites lagi buat dapetin wakil-wakil untuk inti-intinya nanti. Sampai Bisa. ada berapa kandidat seleksinya? Kalau kandidat itu biasanya untuk sesi yang pertama. Kalau sesi pertama tuh banyak ya, karena pasti dari siswa-siswi di sana tuh kelas 1 atau kelas 2 banyak yang mendaftar. Tapi nanti dari semua pendaftar itu digabungkan lagi di ranking nilai terbaiknya. Oh gitu. Dapat 10 nanti dites lagi dari 10 dikurangi jadi 6. Dari 6 dikurangi lagi jadi 3. Oh Jadi sampai ada dapat 3 terbaik. kandidat. Oh Untuk 3 jadi kandidat ketua OSIS. terbaik yang jadi calon. Ya, Berarti banyak ya tiap tahunnya itu yang mendaftarkan jadi OSIS. banyak-banyak. Oh, banyak banget yang pengen jadi OSIS gitu ya. Pengen banget bantuin sekolah, masuk organisasi gitu. Terus kalau jadi OSIS itu dan MPK nih tentunya, boleh ikut ekskul lain nggak? Ekstrakurikuler gitu. Ya boleh-boleh aja sih, tergantung kayak kita gimana ngebagiin waktunya antara ekstrakurikuler dan juga organisasi. Kan sibuk banget nih biasanya OSIS, tapi masih bisa lah ya ada Iya. waktu luang buat ikut ekskul gitu. Kalau rapat-rapat dan pertemuannya OSIS sendiri atau MPK sendiri atau barengan? Lalu barengan, tergantung juga sih event. Oh gitu. Satu ruangan nggak? Iya satu Satu ruangan. ruangan. Oh gitu. Berarti nggak sendiri-sendiri ruangan MPK, ruangan OSIS gitu. Iya, Campur jadi iya, satu. digabung. Pernah nggak sampai pulang malam gara-gara kerjaan OSIS gitu? Ya pernah sih pastinya. Pernah. Pernah Kalau pasti. boleh tahu ceritain dikit dong. Boleh kalau Kak Cici dulu, soalnya saya masih belum menjabat waktu mereka pulang malam ini. Oh, masih anggota baru. Masih baru saya, masih kelas 1. Kalau dulu sih yang sempat malam banget itu salah satu eventnya itu Kobalama. Kobalama? Iya, Apaan tuh? itu Kompetisi basket se-Madura. Iya. Oh gitu. Semadura boleh ikut? Boleh. boleh ikut. Oh gitu. Jadi yang mulainya itu habis sekolah sekitar jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Itu udah mulai dari prepare, dari lapangannya dibersihin dan ngurusin alat-alatnya itu. Terus nyampe malam itu kurang lebih ya jam 9-10-an. Malam banget. Capek dong. Emang apa aja yang dilakukan gitu kok sampai malam banget? Ya mulai yang dari pertama itu kan
kita preparein alat-alatnya itu butuhnya apa aja. Terus yang kedua itu ngurusin kayak biar nggak ada antara penonton yang satu sama yang satunya gitu. Gitu. Semuanya menyiapkan gitu, anggota Iya. OSIS dan MPK. Ada gak bantuan lain dari luar organisasi gitu? Ada sih sebetulnya kayak dari murid-muridnya SMA 3 kan kebetulan kan Kobalama itu termasuk salah satu event besarnya kita. Kalau misalkan ditanganin sama OSIS MPK sendiri itu takutnya nanti bakalan kewalahan. Jadi kita butuhnya itu dari Meskipun siswa-siswa Iya, biasa iya, gitu yang betul. bukan dari OSIS gitu yang Ah. ikut bantuin ya. Saya pernah dengar nih katanya Hari Guru kemarin itu loh pernah viral loh Semaga ya katanya ya. Terima kasih. Boleh tahu dong ceritain dikit kayak gimana itu? Sebenarnya itu kejutan dari kelas 12 karena mereka kan melaksanakan hari guru terakhir di Mau tahunnya lulus mereka. lah ya. Iya, benar. Jadi mereka punya surprise sendiri buat guru-guru. Tapi di balik itu juga kita juga kerjasama sama mereka. Kita sama-sama Bantuin. Iya, sama-sama prank gurunya. Oh. Biar setelah itu beneran viral ternyata. Padahal sekedar hanya untuk mengenang hari guru terakhir mereka. Gak padahal. nyangka gitu ya Iya. kok bisa viral gitu. Pranknya sampai gurunya nangis gak? Ada yang sampai kaget, kenapa ini kok sampai kayak gini? Tapi akhirnya pasti mereka kayak terharu juga karena sudah dikasih surprise sebegitunya sama murid-muridnya juga. Hebat banget ya SMA 3 ya. Terus kalau boleh tahu di SMA 3 Pamekasan ini yang menjabat menjadi OSIS itu apakah kelas-kelas tertentu atau semua kelas boleh mendaftarkan diri? itu sih semua kelas bisa mendaftarkan diri. Gitu. Gak ada Semua ya. seluruhnya. Iya, Kelas 3 seluruhnya. SMK juga. Enggak, untuk kelas 3 itu udah bisa dibilang itu mungkin direkrut aja. Kalau misalkan soalnya pendaftar udah- itu ya udah mau alumni gitu. Udah mau ujian-ujian juga Iya, gitu juga. ya. Harus fokus. Yang menurut kalian event menyenangkan selama menjadi OSIS dan MPK itu apa? Buat saya sih Gaporia. Gaporia itu apa? Gaporia itu Semaga Euforia, Semaga Euforia. pelaksanaan hari ulang tahunnya SMA 3. Oh gitu. Jadi kita benar-benar seru-seruan pas Gaporia itu kita bisa kayak melaksanakan lomba-lomba bareng guru-guru, bareng antar siswa juga. Jadi beneran kerimain buat saya. Benar-benar termomen lah Iya, ya. karena seru banget. Itu kalau boleh tahu udah lewat belum? Tanggal Sudah, berapa sih? Sudah, Agustus. Agustus kemarin ini. Iya. Oh. Nanti bulan depan insyaallah ada. Mbak ini pemilihannya kapan sih? Menjabat dari bulan apa? Udah lama belum? Kalau gak salah sih mulai dari Desember, November, antara November ke Desember lah. Ya. Program sekolah kan barusan kan yang paling menyenangkan. Apa tadi? Gaporia, Gaporia. Semaga Euforia. Kalau yang paling berat buat dilaksanakan itu apa? Sebenarnya nggak ada yang berat ya kalau kerjanya bareng-bareng. Bareng-bareng gitu emang bener. Kompak juga nggak akan ada yang berat. Kalau buat saya sih nggak ada yang berat untuk sejauh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena teman-teman juga kerjasamanya oke. Saling bantu. Ya, dibantu juga sama MPK. Jadi nggak ada yang memberatkan itu. Gitu ya. Kalau di Semaga itu ada upacara 17 Agustus di sekolah juga nggak? Ada, pasti ada. Ada. Itu yang ikut Paskibra yang jadi petugas OSIS MPK atau ada sendiri ekskul yang ikut Ada Paskib? ekskul sendiri, ada Geribra, Oh, Gerakan gerakan? Pengibar Bendera. Gerakan Pengibar Bendera, Geribra gitu ya. Iya, Berarti gak harus OSIS dan MPK yang harus jadi nggak petugas. harus. Jadi yang anggota OSIS tapi anggota Geribra juga boleh juga Oh, jadi petugas. gitu ya. Ini anggota Geribra juga. Anggota Geribra. Wow. Berarti anak Paskib dong, Mbak Iya, Cici. alhamdulillah, iya. Gitu ya. Kalau program event yang paling berkesan tadi kan Gaforia. Iya. Menurut Mbak Cece. Iya, buat Kalau saya. menurut Mbak Cici yang paling berkesan Event yang paling berkesan itu pas Kobalama sih, soalnya di situ tuh bener-bener yang kayak kita ngebutuhin tenaga kita banget gitu, kayak kita semua itu kerja, soalnya kan itu menyangkut kayak Semadura gitu event-eventnya. gitu ya. Capek gitu ya. Yang tadi barusan Kobalama itu yang basket-basket itu Iya, kan betul. ya. Boleh tahu nggak
di sana itu lulusan SMA N3 Pamekasan itu apakah semuanya berkuliah? Enggak Pastinya sih. enggak ya, tergantung sama pribadi juga. Mungkin ada yang mau melanjutkan ke Perguruan kedinasan tinggi. atau mau melanjutkan ke PTN atau PTS juga banyak juga di sana. Ada juga yang langsung kerja, ada juga yang masih Iya, kuliah iya, gitu ya. Kapan pertama kali MPK dibentuk? Nah, itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Jadi apa namanya, lebih dulu OSIS atau MPK nih adanya? Pasti lebih dulu OSIS karena organisasi intinya sekolah OSIS duluan. MPK berarti organisasi baru ya? Iya. Heeh. Nggak baru-baru banget, sudah lama, cuman lebih dulu OSIS. Boleh gak sedikit cerita tentang amfibi? Kan ada tuh acara yang namanya amfibi Iya, di iya. Semaga. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi amfibi itu kan sama juga event, salah satu event besarnya kita, dan itu juga menyangkut sama Madura. Jadi dari awal itu yang nyebarin poster itu kita melalui publikasi. Publikasinya itu dari sekolah-sekolah, mulai yang dari hari pertama itu mulai dari Pamekasan dulu, daerah sekitar Pamekasan, Daerah baru kota. setelah itu kalau di weekend itu kita lanjut ke daerah yang kayak Sumenep, Sampang, sama Bangkalan. Seluruh Madura dong ya Iya, amfibi iya. itu. Boleh tahu gak kemarin juara amfibi, juara pertama itu dari mana? Kalau nggak Dari- salah sih dari SMA Dari SMP SMP. 1. Oh, SMP juara satunya. Wow. Amfibi itu lomba apa aja di sana? Amfibi itu ajang matematika, fisika, biologi, sama bahasa Inggris. Jadi untuk pemenang dari setiap bidangnya itu juga pasti beda-beda. Cuman kemarin yang amfibi Februari apa Januari ya kita laksanakan itu. Februari itu yang mendapatkan juara umum atau yang paling banyak menangnya untuk kategori pelajaran itu dari SMP Negeri 1. Wow, gitu ya. Berarti ada sendiri-sendiri juara 1, 2, 3-nya Iya, dari iya. bahasa Inggris, dari fisika gitu ya. Terus yang baru juga di amfibi tahun ini ada tahfidnya. Oh, ada Jadi tahfidnya bisa sekarang. menyebar ke pondok-pondok pesantren juga. Oh, gitu. Berarti kemarin itu banyak juga yang ikut tafid. Banyak-banyak. Juara satunya dari mana kalau boleh tahu? Aduh, dari mana ya, lupa juga ini. Soalnya saya bagian ngurusnya bagian pelajaran bahasa Inggris. Oh, gitu. Berarti gak harus dari pondok pesantren atau enggak tuh Enggak, tafidnya? sebenarnya ada yang dari SMP negeri kayak SMP 1, SMP 2, SMP 3. Banyak juga yang Banyak ikut juga di yang bidang ikut lomba tafid. tafid. Jadi kita agak melebarkan sayap buat bisa Gitu ya. merangkul semuanya. Agamis juga. Iya. Di sana pernah ngadain studi tour gak? Studi tour pernah. Kemana tuh? Yang studi banding itu ke SMA 1 Batu. SMA-nya Satu Batu. Iya. Gimana tuh? Boleh cerita sedikit gak? Jadi Seru gak? Ya seru banget sih. Di situ kita dapat banyak teman gitu. Mulai dari kita bisa sharing tentang program kerjanya mereka itu apa aja, terus juga nambah pengalaman kayak ini loh sebenarnya SMA Negeri 1 Batu itu kayak gini gitu. Betul, saling berbagi pengalaman. Iya, Kalau di betul. SMA 3 kayak gini, SMA 1 kayak gitu, Iya. gitu ya. Itu untuk kelas berapa aja atau untuk bagian OSIS aja? Itu untuk bagian OSIS MPK. Oh, OSIS MPK aja Iya. yang ikut. Berapa orang? Kurang lebih kalau waktu itu yang ikut sekitar 40-an. Gitu ya. Ya, dan juga ada guru pembina juga. Ada guru pembina Iya. sama OSIS dan MPK, Iya. bagian OSIS dan MPK aja. Berarti nggak ada murid lain yang luar organisasi? Gak ada. Nggak ada. Di sana apa aja yang dipelajari? Yang dipelajari di sana itu mulai dari kayak kita sharing tentang program kerjanya mereka itu kayak gimana, terus cara nanganin kayak kan pastinya di salah satu organisasi itu adalah suatu bentrok gitu ya. Di situ kita juga belajar tentang cara nanganinnya itu kayak gimana gitu. Dan juga caranya mereka ngambil aspirasinya murid-murid itu kayak gimana gitu. Gitu. Mbak, tadi kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Kelas 11. Kalau Mbak Cece? Kelas 10. Adik kelasnya Mbak Cici dong. Iya. Rencana kalau udah lulus dari Semaga mau kuliah gak? Rencananya sih mau langsung kerja aja. Mau langsung kerja? Iya. Kalau Mbak Cece? Kalau saya masih pingin lanjut ke perguruan tinggi dulu. Oh, mau kuliah dulu? Iya, masih mau. Amin, semoga tercapai. Saya sama juga loh, mau kuliah dulu. Saya kan udah mau lulus dari sini. Semoga bisa keterima di. Amin. Boleh gak
ceritain sedikit pengalaman terlucu selama jadi ketua MPK atau selama jadi anggota OSIS gitu. Sebenarnya kalau untuk momen terlucu tuh biasanya diambil dari kayak kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, dari cara kita rapat, cara kita melaksanakan event, atau kayak tadi yang kesini kita sempat nyanyi-nyanyi bareng. Itu salah satu momen lucu buat kita juga ya. Momen-momen kebersamaan. Iya. Sebenarnya bisa, kalau biasanya momen-momen lucu tuh biasanya kita ambil dari sering terjadi di kehidupan sehari-harinya kita, gimana cara kita melaksanakannya pas melaksanakan event atau pas rapat itu biasanya. Berarti kalian ini emang akrab ya? Anggota OSIS sama anggota MPK ini emang saling akrab gitu ya? Iya. Meskipun cowok ceweknya gitu akrab Iya. juga. Kalau di sana itu kan anak Pamekasan. Di sana sekolahnya sehari-hari perbincangan sama teman-teman itu pakai bahasa Indonesia atau ada juga yang pakai bahasa Madura? Sebenarnya sih tergantung juga sih, kalau misalkan kayak sering memakai bahasa Indonesia, anak-anak di sana itu juga menyesuaikan menggunakan bahasa Indonesia, dan juga ada yang pakai bahasa Madura. Kebanyakan sih pakai bahasa Madura, tapi kadang juga campur bahasa Indonesia. Boleh tahu gak di sana ekskulnya ada apa aja? Di sana itu ekskulnya ada basket, bulu tangkis, geribra, ada ekstra tari, banjari, futsal, dan masih banyak lagi sebenarnya. Atletik juga ada, paduan sara juga ada. pencak silat, banyak-banyak. Kalian ikut ekskul yang mana? Saya sama Kak Cici ada di ekskul Geribra. Geribra juga, Iya. berdua sama? Iya. Terima kasih. Iya. Seru gak selama belajar jadi petugas pengibar bendera gitu? Seru banget. Lika-likunya itu kayak gimana? Kan pasti capek kan, panas-panasan gitu latihan. Sebenarnya Kak Cici ini senior saya, sering hukum saya ini. Juga ya. Sering hukum. Emang kenapa kok dihukum? Biasa kalau di Geribra itu dikit salah, misal gerakan kita nggak kompak nih, dihukumnya bareng-bareng. Beda buat gitu ya? ngebangun solidaritas sebenarnya gitu. Anggota baru berarti Mbak Cece ya? Iya, baru Anggota baru. masuk pas Masuk. kelas 10 ini, yang baru ini. Itu latihannya kapan aja kalau boleh tahu? Itu hari Rabu sore setelah pulang sekolah, sama hari Sabtu dan Minggu. Kalau Rabu, Minggu itu Sabtu, pagi, kalau Sabtu itu siang Berarti Minggu juga ke sekolah dong meskipun libur? ke sekolah biar produktif. Oh iya bener banget. Biar gak gabut-gabut lah ya di rumah ya. Iya. Berarti Mbak Cici ini udah senior ya kan? Iya. Di dalam Geribra gitu maksudnya udah ngelatih gitu ya. Kalau boleh tahu di sana pelatihnya murid sendiri atau pelatih dari luar? Pelatihnya itu kebanyakan sih dari muridnya sendiri, dan juga para alumni Geribra itu Yang juga udah sering pernah jadi datang, gitu. iya. Kadang juga kita ngedatengin kayak pelatih Bambang gitu, dan juga pelatih-pelatih yang lain. Momen tercapek selama jadi anggota Geribra kayak gimana? Sebenarnya kalau capek pasti pas latihannya ya, karena udah panas, terus belum kalau ada yang salah pasti dihukumnya bareng-bareng juga. Kalau buat masih tercapek itu pasti kalau dihukum sih, soalnya nggak enak kalau dihukum. Emang dihukum ngapain? Biasanya itu push up. Push up. Iya. Berapa kali? 5 kali. 5 kali. Cowok cewek ya campur semua. Ya, Iya. campur. Gitu. Terus latihan upacaranya itu, kalau udah mau mendekati 17 Agustus itu semakin sering latihan Iya, gitu ya? makin intens juga latihannya. Setiap hari gitu latihan? Setiap hari seminggu sebelum 17. Seminggu sebelum 17 gitu. Agustus. Udah mendekati banget gitu ya. Ya, sebenarnya juga masih ada latihan rutin kan. Jadi kita masih juga bisa sambil belajar juga. Pernah sebel gak waktu ngelatih anak-anak Geribra? Ya pernah sih, terutama kayak yang bandel buat dibilangin gitu. Kayak disuruh jangan gerak, banyak geraknya. Bandel banget. Ini OSIS dan MPK itu ikut menghukum anak-anak yang melanggar peraturan nggak? Kalau Enggak. itu sih enggak. Itu urusan guru BK ya? Iya, guru BK dan gitu. juga dari Berarti urusan OSIS dan MPK ini cuma tentang event-event Iya, acara-acara yang mau menjalankan event dilaksanakan. sama mengawasi kinerjanya kita Gitu. juga. Kalau di dalam kelas berarti nggak nggak berlaku jabatan sebagai OSIS. Gak berlaku ya, tapi kalau guru-guru tuh biasanya, oh ini anak OSIS berarti anak OSIS MPK berarti masih bisa diandalkan gitu. Jadi kadang-kadang juga ya
dimintai tolong gitu. Kan biasanya kalau dalam pertemanan itu ya, sumpama saya jadi OSIS nih. Terus teman saya tuh langsung kayak beda gitu, soalnya saya OSIS, dia tuh siswa biasa gitu. Di sana juga kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak, Jadi sama aja lah ya. Iya, sama aja. Di kelas, OSIS gitu. Bagaimana kesannya menjadi bintang tamu Remind Podcast? Wah, seneng banget ya, soalnya baru pertama kali juga kita diundang ke podcast di sini juga. Dari kemarin juga ada anggota OSIS pernah ke sini untuk pernah amfibi, iya. publikasi amfibi. Mereka Ngasih bilang brosur gitu. tempatnya seru. Kalian kapan-kapan harus ke sana deh. Cuman lewat atau jalan aja deh katanya. Oh, oke, penasaran dan beneran dapat kesempatan juga buat Diundang. Iya. Terima Sebelumnya kasih juga. Sebelumnya pernah di podcast gak? Sebelum di Remind Podcast ini? Belum pernah ya? Belum pernah. Ini perdana ya? Iya. Kalian diikutin podcast kayak Iya, gitu? tapi yang waktu amfibi itu juga kita diundang sama Radio Karimata. Oh, pernah diundang ke radio. Iya. Wow. Boleh minta pesan-pesan dan motivasinya dari OSIS dan MPK Semaga nih buat para pemirsa di rumah, buat teman-teman SMK Al-Haramain 3 juga. Jadi pesannya itu kalau misalkan kalian ingin mempunyai keinginan gitu, nggak apa-apa, kejar aja, jangan mikirin kayak nanti kalau misalkan aku gagal gimana, itu jangan dulu, jangan terlalu pesimis, kita itu harus optimis. Iya, benar banget. Oke, kalau dari Mbak Cece? Pesan-pesannya buat SMK Al-Haramain 3 ini beneran semangat terus sih, atau enggak sukses terus deh. Amin. Saya masih pengen lihat saudari-saudari saya juga sukses juga nanti di PTN atau PTS atau nanti di sekolah kedinasan juga. Pasti sukses dong. Oke, makasih loh. Baik pemirsa, setelah kurang lebih 30 menit kami menemani Anda sambil berbincang-bincang hangat bersama anggota OSIS dan Ketua MPK dari Semaga, saatnya kami menutup acara Remind Podcast kali ini. Mohon maaf jika selama acara ini kami telah mengucapkan kata yang mungkin menyakiti hati para pemirsa atau mungkin narasumber. Terima kasih juga kepada seluruh anggota keluarga besar SMA N3 Pamekasan telah berkenan hadir untuk mengisi acara Remind Podcast hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh kru Remind Podcast yang telah membantu melancarkan acara hari ini. Jangan lupa juga kepada para pemirsa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, tentunya dengan keseruan-keseruan yang lebih menarik dari video-video sebelumnya hanya di Remind Podcast. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can take 'em better, feel. I can take 'em better, feel.